Ya. pakai kerudung itu awal mulai seperti apa? Mas Ben mungkin boleh ceritain. Paling mulai gimana? Sebenarnya udah cukup beberapa bulan terakhir kan. Hmm. Kemarin juga waktu aku posting di IG ku juga Siana udah mulai pakai kerudung. Tapi kayaknya kemarin muncul di video Daniel terus semua orang senang terus pada ngobrol, kebanjiran WA gue. Iya benar. Yang gue nggak bisa balas satu-satu teman-teman media, jadi gue minta maaf dulu karena gue lagi kerja juga. Tapi basically sih sebenarnya gue nggak mau terlalu apa ya emang tuh perjalanan dia kan ya sebagai muslim, terus dia ngerasa perlu menggunakan hijab, dan ya dia cerita tentang awalnya karena di sekolah tentang warna rambutnya dan lain-lain. Tapi ya udah, aku nggak, bahkan aku sendiri nggak nanyain dia ngebahasnya, aku nggak mau bilang gimana ngomongnya, apresiasi senang banget, bahkan aku nggak perlu munculin di publik bahwa aku betapa bangganya aku sama dia gitu. Cuman jadi kan umur masih 10 tahun nih, mau beranjak 11 tahun. Yang aku perlu persiapkan ya saat sekarang semua orang senang, tapi kan dia masih 10 tahun nih, ya di tengah-tengah kan kita nggak tahu dia tiba-tiba ya berubah pikiran atau mungkin nanti dia gimana, ngerasa gue belum siap atau gimana. Harapannya kalau nanti tidak sesuai dengan harapan yang orang, takutnya dia dapat komentar yang kurang baik. Jadi aku nggak mau terlalu apa bilangnya ya, membesar-besarkan lah gitu. Ya emang itu udah bagian dia sebagai muslim. Berarti sebenarnya awal mulanya dari sekolah ya, baru sharing ke. Enggak sih, dia tiba-tiba suatu hari dia mau bilang aku mau pakai hijab. Oh ya udah, aku oke gitu. Dia mulai ke sekolah, terus mulai keluar rumah ya, pokoknya kalau ada lain mahram dia mulai pakai kerudung. Dan kebetulan di rumah kan aku ada kantor, ada karyawan juga yang bukan mahramnya, dia udah mulai pakai kerudung nih. Buat aku tuh bagus gitu. Terus aku juga pernah posting dia kalau di foto udah mulai nggak mau terlalu kelihatan mukanya ya. Kok gue bangga, malah seneng gitu dia nggak mau terlalu seneng. Nah mungkin melihat sih Gitu ya, mungkin umurnya masih 10 tapi kayak dia tuh sangat dewasa dalam menanggapi sesuatu tuh kayak gimana sih Kak? Apa ya, mungkin kita terbiasa menjadikan dia dari usia dini untuk berkomunikasi seperti bukan seumuran kita. Gue jadi lagi bingung gue mencari kata-kata yang tepat. Berkomunikasi selayaknya manusia dewasa lah gitu. Kita nggak baby talk, kita nggak nganggap dia anak kecil, kita biarkan dia berpendapat. Mungkin karena dia terbiasa seperti itu, jadi ya dia menjadi dirinya dia yang sekarang gitu. Mas Ben sempat bertanya nggak, maksudnya alasan Cena untuk awal mulanya untuk belajar, sempat bertanya atau ya udah atau langsung mensupport? Karena mungkin dia di lingkungan, dia sore kan setelah sekolah dia ada kegiatan pengajian kan. Ya teman-temannya menggunakan hijab, lingkungannya dia ada Ines, ada neneknya, ada teman-temannya di pengajian, di sekolah juga dia udah terbiasa dengan menggunakan hijab gitu. Jadi buat dia bukan suatu hal yang baru kan. Ya dia mungkin ngerasa ya gue nanti tumbuh besar ya gue memang mesti menutup rambut gue. Habis itu aku pernah nanya sih, kamu merasa cantik gak pakai jilbab? Cantik. Oh ya udah, itu jawaban yang cukup sih gitu. Dia senang dengan dirinya sendiri. Mas Ben, banyak publik juga banyak yang suka dengan gaya parenting kan dari dirimu. Untuk Cena seperti apa sih? Mana ya? Komunikasi sih, berusaha ngobrol sama dia, berusaha memberikan contoh, kita orang tua yang ada di sekitar dia menyayangin dia. Terus apapun masalah yang ada kita selesaikan dengan cara komunikasi, dan dia jadi terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya berkomunikasi dengan baik ya, sehingga dia juga ngerasa dicintain dan juga punya cara komunikasi yang baik. Itu sih yang kita selalu usaha. Tapi kan namanya anak beranjak remaja, kita belajar terus kan. Yaitu dia yang sekarang aku nggak bisa bilang, semua orang bilang wah bagus, iya tapi gue juga masih belajar nih anak belum, masih panjang perjalanannya. Jadi aku ya masih banyak harus belajar lah gitu. Tapi Siana sendiri awalnya karena hijab itu karena guru, benar gak sih? Itu ceritanya begitu kan, ditegurnya. Makanya sebenarnya pas di ceritanya itu kan nonton video fullnya di Daniel, mungkin dia bisa cerita. Makanya anak gue bingung aja, gue takut, yang gue khawatirkan adalah pada saat orang suka kita gampang menerima, tapi pada saat orang berbeda pendapat dan tidak suka, orang memberikan komentar. Nah gue sekarang harus mempersiapkan dia, wah kamu udah makin beranjak dewasa, kamu mendapatkan perhatian publik. Nah perhatian itu bisa perhatian yang baik, bisa juga omongan yang kurang baik. Nah gue harus nyiapin, misalkan nanti ada yang gak kurang baik, ya udah itu bukan suatu hal yang menjadikan kita harus berubah karena pendapat orang lain. Itu sih sebenarnya. Mas Ben tadi kan sempat izin ke Mas Ben juga, sama sempat share juga ke Mama Ines juga kan, maksudnya mah aku mau berhijab nih, langsung Komunikasi mungkin. Iya pokoknya suatu hari ini tiba-tiba
dia beberapa kali kan acara dia pakai hijab, terus tiba-tiba satu hari dia mau setiap hari dia menggunakan kerudung gitu. Ya udah, oke, kita cuma gitu doang. Jadi kita nggak, wah bagus sekali. Terus tiba-tiba besoknya dia, aku nggak mau lagi ya. Wah kamu kurang bagus ya, kasihan. Jadi kita, oke, kalau dia nanti tiba-tiba berubah lagi, kita biarkan dia memutuskan sesuatu hal buat dirinya sendiri dan tanggung jawab dia sendiri gitu. Mas Ben dengan Sena berhijab mungkin sudah ada koleksi hijab tersendiri atau permintaan dari Sena untuk minta dibelikan baju muslimah atau sudah? Enggak sih, salah satu yang malah aku senang banget, dia nggak terlalu repot. Dia seneng mix and match apa segala macam, tapi dia bukannya aku harus banyak, harus yang motif gini. Buat dia apa yang ada dia suka. Kadang dia suka warna hitam, kadang dia suka warna merah. Dia punya seleranya sendiri. Kita kadang-kadang nggak cocok juga. Nah, tapi ya kita udah terbiasa untuk tidak mencampuri apapun yang menurut dia bagus buat dirinya gitu sih. Nah mungkin juga banyak netizen yang apresiasi dengan Kak Ben yang terus walaupun sekarang sudah juga berkeluarga dan sangat support dengan Kak Marsyanda gitu. Melihatnya seperti apa Kak? Banyak yang apresiasi gitu. Iya, itu yang kita berusaha untuk lakukan supaya memberikan contoh bahwa apapun yang terjadi di orang tuanya, ya komunikasi itu satu hal yang paling penting. Beda pendapat pasti ada, karena kita mungkin beda rumah apa segala macam. Tapi buat dia dua orang bisa berkomunikasi, apalagi ada antara dua keluarga bisa berkomunikasi dengan baik, ya membuat dia nanti juga bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik gitu. Terus Sena sempat ngasih statement kalau next time atau untuk kedepannya pengen jadi artis, mencari mungkin supportnya seperti apa? Jiwa seni kan, artis itu kan seniman. Ya dia udah mulai kelihatan jiwa seninya dia. Ya sekarang ada sosmed, ada TikTok, dia bikin video ini dia ngedit sendiri. Aku lihat, wah bukan berapa likes-nya, bukan apa, tapi dia storytelling-nya bagus. Dia suka nulis juga, dia suka lukis. Itu kan jiwa seni kan. Gak apa kita dorong terus supaya semakin bagus. Nulisnya yang aku akan coba asah. Dia nulisnya bagus banget. Writing cerita, creating cerita, suka banget dia. Sempat diungkapkan nggak sih cita-citanya pengen jadi apa gitu? Atau Banyak ganti-ganti namanya si tumbuh kan. Dulu pengen jadi apa, sekarang tiba-tiba pengen jadi apa. Ya kita lihatnya nanti. Tapi kayaknya jiwa seninya ada, entah nanti jadi arsitek mungkin, jadi penulis mungkin, jadi aktris juga atau apa, kita nggak tahu kan. kalau cara mengatur kekompakan untuk merawat Sena sendiri darimu dengan Sena seperti apa? Maksudnya mungkin contohnya mungkin dalam seminggu Mas Ben atau sekarang lebih available waktunya? Kalau kita kerja kadang waktu kita kan di pekerjaan kita kan waktu kadang-kadang kita nggak bisa pastikan kan. Tapi seminimum kita punya waktu, kita jaga attachment gitu, kedekatan sama dia. Intinya sekarang semakin dia pra remaja nih, kan dia semakin punya banyak teman, dia sudah punya dunianya sendiri. Tapi kalau ada apa-apa, trustnya dia sama orang tua itu ada. Jadi kalau ada apa-apa dia ceritanya sama orang tua pertama kali, entah apapun itu ya, misalnya tentang suatu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, supaya pada saat nanti dia mengalami sesuatu yang dia datangi kita, bukan dia datang orang lain gitu kan. Karena kan kita harus bimbing dia terus daripada kita protektif, jangan ini kita pernah juga melakukan ini, kayaknya kita nggak bisa anak sekarang digituin. Ya udah kita dampingin terus aja. Terus Gitu tadi sih. Mas Ben bilang banyak yang teman-teman yang WA nih, banyak yang salut tentang rating itu seperti apa? Aku buka teman-teman media pada ngajakin wawancara, gue bingung. Dari pagi udah, aku bingung menjawabnya. Gak bisa, karena kegiatan kita kan muter-muter, pindah-pindah, syuting juga pindah-pindah, jadi gue nggak bisa balas satu-satu, itu aja sih. Ya namanya itu kan bagian dari pekerjaan ya udah mau bilang apa. Tapi kalau Mas Ben sendiri sekarang lebih banyak ketemu Sena dalam lebih banyak ketemu dalam seminggu atau setiap? Kan kita ada waktu kan sebenarnya sekolah weekday di rumah karena banyak kegiatan di rumah. Kalau weekend banyak sama Caca. Insya Allah sih nggak kurang-kurang waktu ya. Ada jeda waktu nih kayak gini pulang ketemu, nemenin dia di rumah. Kadang sejam nemenin dia nonton, kadang di kamarnya dia lagi di kamar ngelukis, kita datang ngobrol sebentar, dia cerita ini cerita itu gitu. Kadang sekarang udah pegang, walaupun handphone kita batasin tapi ada waktu-waktunya, jamnya dia pegang handphone karena kita tahu jam berapa, kita WA lagi apa, dikirim-kirim video gitu. Ya pokoknya itulah komunikasi kan, jaga. Jadi kita tahu terus dia udah sampai mana nih, pola pikir apa yang dia suka gitu sih. Oke? Thank you. Copot kan? Copot kabel. Mar, tadi kembalinya mana Mar? Buset.
Kemana sih anjing? Bang Bilar. Pasti ulang tahun gimana buka kadonya? Harapannya deh di ulang tahun ke-24 apa deh? Sehat, panjang umur, makin jadi apa ya, mudah-mudahan bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya. Cita-cita di ke-24 tahun ini apa sih? Bang Bilar, Bang ngasih kado kemarin Bang Bilar gimana? Mar. Tadi kemarin ada ya? Gocap tadi ya? Kembali itu. Kembali Pokari. Oh, gas. Oh, gas. Tadi kemarin ada gocap. Bang Mario tadi beli lagi kado. Oh, tadi 110 lagi. Bang Bilar ngasih Bel, tadi tahun kemarin ngasih kado Bilar. Bel. Bel mana Bel? Ini ATM. Mana sih Bel lagi ATM? Bang Bi boleh Bang sedikit Bilar sedikit kemarin Bilar cerita ngasih kado kemarin ulang di tahun ngasih kado. pesantren seperti apa Bang Bi? Ya begitu aja. Kasih kado, kalau- kasih kado kuda gimana Bang Bilar itu namanya juga unik. Iya, kenapa emang namanya? Kalau untuk pas pesantren itu rencananya siapa sih? Buset, Bang? Kiri juga kanan belinya, buset. Bang Coba hitung-hitungan, ngadu-ngadu banyakan mana kira apa kanan. Apanya apa ini? Kalau untuk rencana pesantren itu rencana siapa? sih, Apa? Bang Bi? Kalau yang pasti pesantren itu rencananya siapa? Saya. Karena pengen apa ya? Namanya juga kejora di Bang Bilar itu gimana? Ke panti asuhan kemarin. Panti asuhan kemarin karena kita ini apa? Ingin memberikan sesuatu yang baru lah untuk istri. Kalau birthday party itu kan udah hal lumrah gitu. Jadi kita pengen apa ya? Pengen berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan bersama anak-anak yang luar biasa. Nama kudanya juga kejora itu Bar. Gimana? Iya. Os. Nama kudanya. Iya, nama kudanya Kejora. Iya. Karena kalau beli kuda sampai ke Jogja tujuan tuh. Gitu ya udah ya. Makasih ya. Maria, capek banget. Makasih. Hati-hati ya, Bang.